pencarian pelayanan kesehatan. Nah, di mana di situ selanjutnya adalah tentang perilaku kepatuhan. Jadi, pasien yang sudah mau melakukan pelayanan ke fasilitas kesehatan, sudah berobat gitu ya ke pelayanan kesehatan, maka yang selanjutnya adalah terkait dengan kepatuhan pengobatan. Nah, di masalah perilaku kepatuhan ini, untuk beberapa penyakit seperti penyakit kronis itu adalah penyakit jangka panjang yang bisa dialami oleh pasien seumur hidupnya, jadi minimal itu 6 bulan hingga sampai akhir hayat hidupnya, itu masih ada yang namanya isu tentang perilaku kepatuhan. Jadi masalah psikologis seperti adanya denial, kemudian adanya kecemasan, kemudian depresi ketika didiagnosa oleh dokter, oleh tenaga kesehatan bahwa dia telah mengidap penyakit kronis, maka dampaknya ada di kepatuhan pengobatan si pasien. Jadi pasien ketika dia denial, dia tidak terima, dia didiagnosa penyakit, misalnya penyakit kronis seperti kanker, kemudian dia cemas akan penyakitnya, maka dia tidak mau mematuhi apa yang disarankan oleh dokter. Jadi ada faktor-faktor psikologis yang menyebabkan si pasien ini menjadi tidak patuh terhadap penanganan ataupun pengobatan yang telah disarankan oleh dokter. Nah, kemudian apa sih pengertian dari kepatuhan itu sendiri? Jadi kepatuhan itu adalah tingkat pasien melaksanakan cara pengobatan dan perilaku yang disarankan oleh dokternya. Jadi kalau misalnya seperti Assalamualaikum Mbak Mustawa. Oke Mbak Mustawa, tak sampaikan bahwa hari ini kita pertemuan Zoom yang ketiga. Jadi kita akan membahas di topik 5, 6, dan juga 7, yaitu dari perilaku kepatuhan, kemudian pengelolaan penyakit kronis, dan juga terkait aspek psikologis pada beberapa penyakit. Jadi kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang perilaku pencarian pelayanan kesehatan, jadi bagaimana sih masyarakat itu mau berobat ke pelayanan kesehatan, mau mendapatkan perawatan di pelayanan kesehatan. Isu selanjutnya adalah tentang kepatuhan pengobatan. Karena ketika si pasien ini telah didiagnosa penyakit seperti penyakit kronis ya, penyakit kronis adalah penyakit yang diderita oleh si pasien ini tuh minimal 6 bulan bahkan sampai sepanjang hidupnya, jadi lama untuk penyembuhannya, maka tidak bisa sembuh untuk penyakit kronis ini. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti kanker, diabetes, penyakit jantung koroner. Nah, itu merupakan penyakit-penyakit yang banyak sekali terdapat isu tentang psikologis. Jadi di sini ketika si pasien ini telah didiagnosa oleh dokter, dia telah menderita penyakit misalnya kanker, kemudian diabetes, itu ada isu yang namanya tingkat kepatuhan Mustawa. Ketika si pasien itu diagnosa, maka akan ada proses yang namanya denial. Dia tidak terima ataupun dia tidak percaya bahwa dia telah menderita penyakit kronis tersebut. Kemudian dia cemas tentang tingkat keparahan penyakitnya. Kemudian bahkan bisa menyebabkan depresi. Jadi yang pertama itu adalah denial, kemudian cemas, kemudian depresi. Nah, di faktor-faktor ini, jika sudah mempengaruhi pasien, ada namanya isu kepatuhan. Pasien tidak mau menjalankan penanganan ataupun pengobatan yang telah disarankan oleh dokter. Dan juga pada beberapa pengobatan di penyakit kronis, yang memang ini semua pengobatan di penyakit kronis, itu menimbulkan efek samping yang menyebabkan si pasien ini sungkan ataupun menjadi malas untuk minum obat karena banyak efek sampingnya. Mungkin seperti efek sampingnya dia ada perubahan bentuk tubuhnya, betul-betul jadi kurus, jadi nggak nafsu makan, jadi mudah mual-mual, mudah pusing. Jadi efek samping dari obat itu sendiri itu juga menyebabkan si pasien ini tidak mau minum obat, ya tidak rutin untuk minum obat.
Nah, dalam isu kepatuhan, maka jika si pasien ini tidak patuh akan pengobatannya, akan menimbulkan tingkat keparahan si pasien yang lebih tinggi lagi. Jadi akan meningkatkan resiko tingkat kematian pada si pasien. Jadi isu kepatuhan di dalam masalah psikologis ini adalah isu yang penting ya, Mbak Mustawah. Jadi karena beberapa kasus, ini contohnya ada 60% pasien kasus pengobatan jangka panjang itu akan tidak patuh setelah 1-2 tahun pengobatan. Yaitu asalnya ada yang karena kejenuhan, karena ada efek sampingnya, karena lupa, ataupun masalah-masalah lain, ya termasuk dalam masalah psikologis yang telah dialami oleh si pasien. Ada denial, cemas, bahkan depresi, sudah lelah untuk minum obat. Nah, itu yang menyebabkan si pasien tidak patuh terhadap pengobatannya, dan ini akan memperberat masalah kesehatan yang dialami oleh si pasien. Kemudian yang kedua, pasien penyakit jantung ini punya tingkat kepatuhan yang rendah. Jadi 40% dari kasus pasien jantung yang itu adalah tidak patuh 3 tahun kemudian pengobatan. Padahal pasien jantung ini harus rutin minum obat sepanjang hayatnya. Kemudian yang ketiga, tingkat kepatuhan ini adalah meramalkan yang namanya keberhasilan dari pengobatan. Nah, tapi pada faktanya pada beberapa kasus di Indonesia ini masih sekali rendah kepatuhan pengobatannya. Termasuk kalau misalnya Mbak Mustawah sering dengar adalah tingkat kepatuhan pengobatan pada kasus HIV, pengobatan ARV atau retrovirus. Jadi pada pasien HIV itu, karena memang obat untuk HIV itu tuh menimbulkan efek samping seperti mual-mual, kemudian pusing, kemudian bahkan demam, sampai ada yang mungkin pingsan akibat efek samping obatnya, dan juga malu karena stigma masyarakat di depresi atas stigma dan diskriminasi ketika dia minum obat ARV, artinya ketahuan dia adalah pengidap HIV. Ini menyebabkan para pasien HIV itu atau ODA, orang dengan HIV/AIDS, tidak patuh akan pengobatannya. Dan ini dampaknya apa? Dampaknya meningkatkan risiko tingkat kematian pada si pasien. Dan ini kalau misalnya kita perluas lagi dampaknya, kemudian ini bisa ke dalam kebijakan ataupun beban penyakit, beban ekonomi akibat penyakit kronis, karena tingkat keparahan yang tinggi akhirnya adalah pengeluaran ekonomi yang dikeluarkan untuk penanganan penyakit itu juga akan semakin berat. Ada 2 bentuk ketidakpatuhan, Mbak Mustawah. Jadi ada yang berhubungan dengan obat, ada yang emang berhubungan dengan individu. Jadi kalau berhubungan dengan obat itu biasanya lupa dosisnya, tidak menebus resep, sengaja tidak minum obat karena lelah, kemudian depresi, cemas, kemudian meminum separuhnya, atau ada hemat, atau ini berhubungan dengan finansial. Ataupun berhubungan dengan individunya ya, lupa, merasa lebih sakit, merasa sudah sembuh, terlalu sibuk, terus kejadian penting dalam hidup, jadi ada kematian saudara, kemudian ada finansial. Jadi ada 2 bentuk ketidakpatuhan akibat obatnya ataupun dari sisi individunya. Ada beberapa alasan seseorang itu tidak patuh minum obat, yaitu pertama, merasa pengobatannya tidak berhasil, kemudian merasa efek samping pengobatan tidak sebanding dengan hasilnya, kemudian tidak punya cukup biaya untuk menjalani pengobatan, dan ingin tahu apakah masih ada penyakit jika pengobatan itu dihentikan. Misalnya seperti pengobatan hipertensi, karena itu harus minum obat supaya tekanan darahnya itu tidak melebihi normal ya, atau menekan tekanan darah pada pasien hipertensi. Karena jika terlalu tinggi ini bisa menyebabkan kejadian seperti stroke ataupun jantung koroner. Nah itu kan harus minum ya, itu menimbulkan berbagai efek samping obat. Jadi biasa pusing, kemudian lemah lesu, kemudian berdebar-debar, dan lain sebagainya. Itu ada efek samping dari si pengobatan itu sendiri yang mungkin akan menyebabkan ketidaknyamanan dari si pasien untuk melakukan pengobatan. Nah itu
terkait dengan materi ketidakpatuhan pada pertemuan yang ke-5.